Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai materi apa yang saya harus jelaskan, perkenalkan, nama saya F. Rahmat Maulana, asal Rangkas Bitung, kuliah di Politeknik Fiksi Input Serang. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan menulis di perguruan tinggi. Pertama-tama, keterampilan menulis merupakan salah satu jenis keterampilan berbahasa yang harus dikuasai siswa atau kemampuan mengungkapkan gagasan. Jadi di suatu siswi atau siswa, itu yang harus dilakukan untuk kesehariannya menggunakan keterampilan berbahasa atau kemampuan mengungkapkan gagasan. Itu pun yang harus dikuasai oleh siswa atau siswi dalam berbahasa, keterampilan ataupun kemampuannya, pendapat dan perasaan kepada pihak lain dengan melalui bahasa tulis. Untuk yang kedua, tujuan keterampilan menulis yaitu menjadikan pembaca ikut berpikir dan bernalar. Setiap seseorang mempunyai pembacaan yang harus dia baca ketika emang dia sedang membaca makalah ataupun koran ataupun berita. Itu pun sudah tercengkram terhadap pikiran kita untuk ditalar. Membuat pembaca tahu tentang hal yang diberitakan, menjadikan pembaca beropini, menjadikan pembaca mengerti, membuat pembaca terpuasi oleh karangan, dan membuat pembaca senang dengan menghayati nilai-nilai yang dikemukakan seperti nilai kebenaran, nilai agama, nilai pendidikan, nilai sosial, nilai moral, nilai kemanusiaan, dan nilai estetika. Dan untuk yang hobi membaca komik ataupun siswa-siswinya sedang membaca tentang nilai berpendidikan ataupun nilai sosial, nilai norma, nilai moral, nilai kemanusiaan, dan nilai estetika, itu pun udah termasuk keterampilan dalam berbahasa untuk menalar kemampuan mengungkapkan gagasan kalian tersebut. Untuk kedua, keterampilan membaca di perguruan tinggi. Keterampilan membaca merupakan proses yang dilakukan untuk memperoleh pesan yang disampaikan penulis melalui kata-kata dalam bahasa tulis. Bahasa tulis yang berupa kertas, makalah, koran, buku, dan lain sebagainya. Itu dipahami melalui kata-kata yang ada di dalamnya atau suatu keterampilan yang kompleks, yang rumit, yang mencakup rangkaian yang lebih kecil. Jadi untuk kalian, keterampilan membaca merupakan proses yang dilakukan itu maksudnya keterampilan dalam bidang sampai mana kalian bisa menguasai penalaran kalian dalam hal membaca. Dan itu pun pesan yang disampaikan penulis, apa yang telah kalian baca, kata-kata itu yang disebut dengan tulisan ya. Sebagainya dipahami melalui kata-kata yang ada di dalamnya atau suatu keterampilan mencakup rangkaian yang lebih kecil. Untuk selanjutnya, tujuan keterampilan membaca. Tujuan membaca yang untuk mencari dan memperoleh informasi. Informasi mencakup isi dan pemahaman, maka semakin banyak buku yang dibaca, akan semakin banyak pengetahuan yang didapat. Jadi kalian buat yang hobi pembaca komik ataupun pembaca dalam hal bidang ilmu pengetahuan sosial ataupun dalam ilmu pengetahuan alam,
Itu pun dapat menambah pengetahuan dan wawasan apa yang sudah kalian baca. Dan itu pun bakal tertalar oleh kalian yang sering-sering baca, yang hobinya baca, ya kan. Untuk selanjutnya, keterampilan berbicara di perguruan tinggi. Keterampilan berbicara merupakan instrumen yang mengungkapkan kepada penyimak hampir-hampir secara langsung apakah sang pembicara memahami atau tidak baik bahan pembicaraan maupun para penyimaknya. Apakah dia bersikap tenang serta dapat menyesuaikan diri atau tidak. Pada saat dia bersikap tenang, dapat menyesuaikan diri atau tidak pada saat dia mengkombinasikan gagasan-gagasannya. Apakah dia waspada serta antusiasi ataukah tidak. Keterampilan dalam berbicara itu seperti kalian menjadi MC ataupun mengisi acara di sekolahan kalian, di kampus ataupun entah di mana. Itu pun sudah termasuk keterampilan dalam membaca. Sampai mana kalian mengetahui tentang instrumen mengungkapkan kepada penyimak secara langsung. Sedangkan pembicara harus memahami atau tidaknya bahan pembicaraan maupun para penyimak. Serta kalian juga harus bersikap tenang, ya rileks gitu kan. Menyesuaikan diri. Pokoknya ya intinya ya harus bisa mengombinasikan gagasan-gagasan yang kalian tampilkan ketika kalian mempunyai keterampilan dalam hal membaca ataupun tahapannya kan ya. Untuk selanjutnya, tujuan keterampilan berbicara. Yang pertama, menghibur. Untuk kalian yang mempunyai keterampilan dalam hal berbicara, ketika kalian menjadi MC yang tadi saya jelaskan itu kan, kalian juga harus bisa menghibur. Gimana caranya kalian itu ketika kalian menjadi MC ataupun kalian mengisi acara-acara di acara-acara festival gitu kan, ya kalian harus bisa menghibur para penonton ataupun orang-orang yang melihat dalam pembicaraan kalian. Dan orang-orang itu pun sangat menilai kalian dalam keterampilan berbicaranya. Dan yang untuk kedua, pemberitahuan. Jadi sebelum kalian memulai terhadap intinya, kalian harus memberitahukan dulu apa saja yang harus kalian isi dengan acara-acara ini ataupun apa gitu kan. Untuk selanjutnya, menstimulasi, meyakinkan dan menggerakkan. Yang keempat, keterampilan menyimak di perguruan tinggi. Menyimak merupakan suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian. Jadi itu kalian harusnya ketika kalian mempunyai acara ataupun apa, kalian harus mempunyai keterampilan dalam berbicara ataupun membaca yang buat menarik para orang-orang gitu kan, yang membuat jadi bahan perhatian orang-orang gitu. Itu pun yang harus bisa kalian tilai. Pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan
oleh pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Jadi untuk kalian bukan hanya keterampilan dalam berbicara saja ya, melainkan kalian itu harus mempunyai keterampilan menyimak. Kita melihat acara, mendengarkan MC, itu pun termasuk keterampilan apa? Keterampilan menyimak. Gimana kalian cara menyimak obrolannya dia? Itu pun disebut apa ya? Lambang lisan dengan penuh perhatian. Jadi istilahnya kalian bisa memahami apresiasinya, ya kan, serta imprestasi. Untuk selanjutnya telah disampaikan oleh pembicaraan melalui ujaran atau bahasa lisan. Menyimak berdasarkan pendapat tersebut merupakan suatu proses yang melibatkan indera pendengaran, dilakukan dengan penuh konsentrasi dengan tujuan memperoleh, menangkap, dan memahami maksud komunikasi lisan yang dilakukan oleh pembicaraan. Untuk yang terakhir, tujuan keterampilan menyimak mendapatkan fakta, diantaranya melalui kegiatan membaca baik melalui majalah, koran, maupun buku-buku. Selain itu mendapatkan fakta melalui radio, televisi, pertemuan, menyimak ceramah-ceramah, dan sebagainya. Jadi tujuan kita ini buat apa gitu loh ya. Entah ketika kalian mendengarkan radio ataupun membaca koran, membaca makalah, itu pun pasti kalian mempunyai hal pikiran dalam keterampilan menyimak gitu. Jadi jangan disangka-sangka ya, jangan dianggap gimana gitu. Kita menyimak aja itu udah ada keterampilan dari pribadi kita sendiri. Semua juga pasti mempunyai keterampilan menyimak untuk semua orang. Dan yang keduanya menganalisis fakta, yaitu proses menaksir kata-kata informasi sampai pada tingkat unsur-unsurnya. Menaksir sebab akibat yang terkandung dalam fakta-fakta itu. Mengevaluasi fakta, penyimak yang kritis dengan mempertanyakan hal-hal mengenai nilai fakta, kekurangan fakta, dan kerelevanan fakta tersebut. Mendapatkan inspirasi yang sering dipakai alasan dengan seseorang untuk menyimak. Jadi kalian itu setelah seseorang membacakan keterampilan dalam hal berucap gitu kan, kalian mendapatkan inspirasi apa dari dia? Entah kalian mendapatkan inspirasinya dalam hal positif untuk menyimak, ataupun hal-hal yang tidak baik untuk didengar gitu. Untuk selanjutnya, mendapatkan hiburan merupakan kebutuhan manusia yang cukup mendasar. Nah, kalau itu tuh emang wajib ya untuk kita. Wajib dalam keseharian kita itu kan, kita juga butuh bahagia sih. Kita sering menyimak radio, televisi, film layar lebar antara lain untuk memperoleh hiburan dan mendapatkan kesenangan batin. Nah, untuk kalian pasti kalian juga mempunyai hiburan kan? Mempunyai rasa tekanan batin gitu kan. Di situ kalian mencari celah untuk apa ya? Untuk melihat televisi ataupun mendengarkan radio ataupun membaca makalah ataupun komik yang membuat kalian itu senang. Selagi emang bisa senang, kenapa enggak gitu kan? Ya kan? Jadi mungkin cukup sekian dari saya apa yang telah saya jelaskan. Semoga kalian paham. Mungkin sebelumnya mohon dimaafkan bila emang saya keterampilan dalam membaca ataupun mengungkapkan kata-kata
ada yang kurang paham untuk kalian, mohon dimaafkan. Ya kita pun juga kan sama-sama lagi belajar gitu kan. Ya udah, mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.